Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan untuk menonton video kami. Hari ini kita coba akan bahas bersama-sama menggunakan fungsi teks. Di mana fungsi teks ini bisa kita gunakan untuk membuat rumus yang berhubungan dengan data teks. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa fungsi teks yang nanti akan kita bahas. Di sini sudah saya tuliskan. Yang pertama adalah fungsi dari join string. Di sini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih string ke dalam sebuah sel. String merupakan data yang digunakan untuk menyimpan baris karakter. Jadi kalau teman-teman memiliki satu bentuk baris karakter di dalam Excel, itu biasanya itu dikatakan sebagai string. Kemudian yang kedua nanti kita coba fungsi left. Jadi di sini adalah fungsi yang digunakan untuk mengekstrak karakter dimulai dari sebelah kiri. Mengekstrak itu berarti mengecilkan karakter dimulai dari sebelah kiri. Kemudian fungsi right yang ketiga, fungsi yang digunakan untuk mengekstrak karakter dimulai dari sebelah kanan. Jadi ini kebalikan dari fungsi left. Kemudian fungsi mid ini bisa kita gunakan untuk mengekstrak teks dengan mengatur dari karakter keberapa yang kita inginkan atau kita mulai dan berapa karakter yang ingin kita tampilkan dalam sel. Yang kelima fungsi len. Jadi fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah karakter atau teks, karakter teks maksud saya, atau panjang stringnya. Yang keenam fungsi find digunakan untuk mencari substring di dalam sebuah string. Dan yang ketujuh fungsi substitute. Jadi digunakan untuk mengganti teks yang ada dengan teks yang baru. Nah, ini adalah beberapa fungsi yang nanti akan coba sama-sama kita pelajari. Nah, langsung saja kita masuk pada lembar kerja Excel. Di sini saya sudah punya satu bentuk data. Ya, di sini ada kolom nomor, nama depan, kemudian nama belakang. Pertama adalah fungsi join string. Di sini saya tuliskan fungsi join string. Ya, tadi dikatakan adalah untuk menggabungkan beberapa sel atau beberapa string dalam satu sel. Ya, di sini kita akan menggabungkan sel B3 dan sel C3 ini ke bawah ke dalam sel D3. Sama dengan kita klik sel B3, kemudian tambah tanda dan, tanda petik. Di tanda petik ini kita beri spasi, kemudian tanda dan kemudian sel C3. Yang tadinya pada kolom B dan kolom C terpisah, pada kolom D dia menjadi berada pada satu sel. Ini bisa kita kopikan ke bawah, maka string yang tadinya ada di kolom B dan di kolom C menjadi satu pada kolom D. Kemudian yang kedua, kita gunakan fungsi left. Tadi dikatakan bahwa fungsi left ini digunakan untuk mengekstrak karakter dimulai dari sebelah kiri. Jadi sintaknya adalah di sini ada number dan number, misalnya kita ingin mengekstrak kolom B, kemudian jumlah karakternya hanya 3 jumlah karakternya. Maka di sini akan mengambil tiga karakter dari sebelah kiri. Ini adalah fungsi left. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi right. Fungsi right adalah kebalikan dari fungsi left, di mana karakter yang diambil dari sebelah kanan. Sama dengan sintaknya. Kemudian kita ambil 3 huruf dari sebelah kanan. Dan yang keempat adalah fungsi mid. Fungsi mid, di mana fungsi ini adalah fungsi yang digunakan untuk kita lakukan ekstrak teks, ya, dengan mengatur beberapa karakter dimulai dari karakter yang keberapa yang akan ditampilkan. Sintaknya adalah teksnya misalnya kita ngambil dari teks yang join string ini, ya, teks join string ini, kemudian start numbernya kita ingin mengambil dari nomor 5 misalnya, nomor 5, kemudian number karakternya yang kita butuhkan 3 karakter. Nah, di sini bisa dilihat karakter yang keluar adalah karakter mulai dari nomor 5, huruf ke-5, kemudian dia akan mengambil 3 huruf atau 3 karakter. 1, 2, 3, 4, 5. R adalah huruf ke-5. Di sini tadi kita menggunakan 3 huruf yang akan kita ambil. Jadi R
spasi dan B. Jadi untuk kasus ini spasi dia akan dibaca sebagai sebuah karakter, atau misalnya kita rubah jangan ke 5 deh, jangan kita rubah ke 7 misalnya. Nah, di sini akan terlihat bahwa huruf ke-7 dimulai dari huruf ke-7, kemudian diambil 3 huruf selanjutnya. Kemudian kita coba selanjutnya adalah fungsi len. Fungsi len ini adalah fungsi yang kita gunakan untuk menghitung jumlah karakter. Caranya seperti apa? Sintaknya kita masukkan. Di sini misalnya kita menggunakan sel D3 untuk menghitung jumlah karakternya. Pada sel D3 sampai dengan sel D8 ini adalah jumlah karakter nama yang ada pada sel D3 dan sampai dengan sel D8. Kemudian selanjutnya adalah fungsi find. Fungsi find ini adalah fungsi yang digunakan untuk mencari substring di dalam sebuah string. Find sel D3. Nah, huruf YI berada pada huruf ke-10. Kalau kita lihat 1, 2, 3. Jadi 1, A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. YI itu dimulai dari huruf ke-10. Nah, untuk fungsi find ini hanya bisa kita gunakan untuk sel yang kita rujuk. Ini kalau kita tarik ke bawah, ini tidak akan kita temukan nilai dari sel D4 dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin mencari di sel D4, sel I4, artinya kita membutuhkan substringnya, nama yang ingin kita, inisial yang ingin kita tampilkan. Dan yang terakhir adalah substitute. Substitute ini kita gunakan untuk mengganti teks yang ada dengan teks yang baru. Sintaksnya adalah substitute. Nah, di sini kita lihat teks yang ada, misalnya kita ingin mengganti ini ya, sel D3 ini dengan yang lamanya adalah Bashir, misalnya ingin kita rubah dengan nama, maka yang tadinya menjadi Azhar Bashir di sini menjadi Azhar Rantawi. Ya, sama dengan fungsi find, fungsi substitute ini hanya berlaku untuk satu sel yang kita rujuk. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sharing kita kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan dan mensupport video kami. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.